Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Kartika Cahyaningtyas, Sarjana Sains Terapan, Master Kebidanan. Saya merupakan dosen tetap Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam rangka menjalankan amanah Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran, saya senantiasa berupaya menghadirkan proses pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kompetensi dan karakter mahasiswa kebidanan secara utuh. Melalui keterlibatan aktif di PDD UPT PT, saya berkontribusi dalam melaksanakan perkuliahan, praktikum, serta pembimbingan klinik pada mata kuliah ini. Saat ini, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas di Program Studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan pendekatan evidence-based dan pelayanan yang komprehensif dan berfokus pada upaya preventif dan promotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan menjadi panduan utama kita selama perkuliahan berlangsung, baik pada teori maupun pada praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan memiliki bobot 3 SKS, di mana terdapat 2 teori dan 1 praktik. Diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan teori dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah kali ini adalah meliputi CPL 1, CPL 3, CPL 6, dan CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Koordinator MK. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi CPMK 1, yaitu tentang integritas dan nilai Islam dalam praktik kebidanan, CPMK 2, yaitu menganalisis teori dan evidence-based praktek masa nifas, CPMK 3, yaitu menerapkan asuhan masa nifas berdasarkan masalah klien, CPMK 4, yaitu menyusun laporan kasus, artikel ilmiah, dan video edukatif, dan semua CPMK ini sudah mendukung dari CPL Prodi, terutama dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Selama 14 minggu, kita akan mengikuti pembelajaran yang sistematis berdasarkan sub CPMK. Beberapa topik utama antara lain di mana pada minggu pertama kita belajar terkait tentang konsep dasar masa nifas dan perubahan fisiologis dan psikologis. Minggu kedua dan ketiga yaitu adaptasi ibu nifas dan praktik menyusui. Minggu keempat dan kelima yaitu prinsip-prinsip dasar asuhan masa nifas. Minggu keenam yaitu ilmu dan hasil riset terkini tentang praktik menyusui. Minggu ke-7 dan ke-9 yaitu mendeteksi secara dini tanda bahaya masa nifas. Minggu ke-10 dan ke-11 yaitu tentang asuhan komplementer dan konseling masa nifas. Dan minggu ke-12, 13 mengenai tentang rencana asuhan kebidanan masa nifas berdasarkan prinsip evidence-based dalam pelayanan kebidanan. Dan minggu ke-14, 15 yaitu pembuatan atau penyusunan dokumentasi asuhan kebidanan pada masa nifas. Pembelajaran ini dilakukan dengan kuliah interaktif, praktikum langsung, diskusi kasus, dan penugasan yang variatif. Interaksi pada mata kuliah ini menggunakan komunikasi dua arah, yaitu antara dosen dan mahasiswa. Pada mata kuliah kali ini, metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu tidak hanya ceramah, tetapi terdapat diskusi, praktikum laboratorium atau simulasi, review artikel, ataupun tugas individu dan kelompok. Penilaian yang kita gunakan dalam metode ini adalah penggunaan kuis atau soal esai dengan analisa kasus, kemudian laporan tugas individu ataupun kelompok, review artikel dengan pendekatan PICO, dan juga pembuatan dokumentasi asuhan berupa laporan kasus pada masa nifas, dan yang terakhir serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Untuk pun bobot penilaian disesuaikan adalah per sub CPMK mulai dari 10% hingga 20%. Kemudian untuk penilaian ujian akhir yaitu dengan ujian akhir tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajarannya yang digunakan yaitu adalah PBL, di mana ada problem based learning. Itu untuk mendorong mahasiswa dapat menganalisis sebuah kasus dan mencari pemecahan masalah berdasarkan penetapan standar operasional pelayanan yang akan diberikan. Referensi utama dalam mata kuliah ini adalah berupa buku terkini, artikel yang bereputasi dan memiliki nilai kebaharuan, serta ada pun persyaratan untuk mengikuti mata kuliah ini adalah di mana telah menyelesaikan mata kuliah seperti asuhan kehamilan, asuhan persalinan, asuhan neonatus, serta kebutuhan dasar manusia dan keterampilan dasar kebidanan. Itulah gambaran umum rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah asuhan kebidanan masa nifas. Berikut video pembelajaran yang akan membahas perawatan luka premium pada masa nifas. Selamat menyaksikan.
kita lanjut dengan absensi. Dia yang bernama Adila, Ada Bu. Alif Erika, Ada Bu. Nurul Amelia, Ada Bu. Izatul. Hadir. Semua hadir ya? Nah, sebelum masuk ke perawatan luka perineum, kemarin kita sudah ada pertemuan pertama nih, ya. Pertemuan kemarin kita membahas terkait tentang bagaimana melakukan anamnesis pada ibu nifas. Masih ingat siapa yang bisa mengingat atau menyampaikan sedikit review materi yang kemarin terkait tentang anamnesis pada ibu nifas? Siapa? Saya Bu. Oke, Rika, silakan. Itu sebelum melakukan analisis pada univers itu kita mengecekkan data subjektif, mengecekkan data objektif. Oke, jadi ketika kita melakukan anamnesis, kita memastikan data subjektif itu seperti apa, data objektif seperti apa, ya. Kemudian kalian melakukan diagnosa dan penata laksanaan berdasarkan apa yang dikeluhkan oleh si pasien. Oke. Kemudian masuk ke perawatan luka perineum. Sudah ada yang pernah melihat luka seperti ini? Sudah Ibu. Oke, pernah di lahan? Pernah. Pernah? Saya Oke, Dian, silakan bagaimana? Ceritakan sedikit mungkin kamu pernah melihat luka seperti ini. pernah Bu. Pertama tindakannya itu sama seperti di lahan lainnya juga. Seperti kita melakukan pembersihan, terus kita melakukan taruh obat betadin, terus di itu Berarti apa yang diceritakan oleh dia itu hampir sama dengan apa yang akan kita dapatkan materi pada hari ini. Nah, ini pengertian dari apa sih yang kita maksudkan dengan perawatan luka perineum. Perawatan itu adalah proses pemenuhan kebutuhan dasar yang mulai dari si pasiennya sakit sampai dengan pasiennya sehat. Kalau perineum itu adalah di mana antara si bagian vulva dan bagian anus. Perawatan perineum adalah kebutuhan untuk mengembalikan organnya kembali seperti semula. Yang awalnya robek kita kembalikan seperti semula, ya. Oke. Tujuannya apa sih dari perawatan luka perineum ini? Yang pertama, pastinya kita bisa menjaga kebersihan ya dari luka tersebut. Pasiennya juga merasa lebih nyaman, ya. Kemudian juga bisa mengurangi nyeri yang dirasakan oleh si ibunya. Kalau ibunya nyeri kan biasanya tidak mau melakukan mobilisasi, tidak mau bergerak karena sudah terasa nyeri duluan, ya. Yang ketiga yaitu mencegah adanya infeksi. Infeksi tanda-tandanya adanya pengeluaran cairan. Oke. Yang keempat, mencegah bertambahnya kerusakan jaringan. Jadi yang harusnya 5 hari 1 minggunya sembuh, tapi karena adanya infeksi itu mempertambah kerusakan sehingga lukanya tidak sembuh atau tidak kering, ya. Yang kelima adalah mempercepat penyembuhan dan mencegah adanya perdarahan lagi. Kalau masih terjadi perdarahan itu kemudian berarti lukanya belum sembuh. Oke, bentuk luka perineum itu terbagi menjadi 2. Ada yang ruptur, ada yang episiotomi. Ruptur itu berarti terjadi secara alami, jadi perobekan secara alami. Sedangkan kalau episiotomi berarti kita yang melakukan perobekan untuk memperbesar jalan lahir. Pintar ya semua ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita gambarkan dengan yang namanya episiotomi. Ya, masih ingat ya anatomi organ vital dari si wanita. Ya, ini adalah kepala bayi yang sudah crowning 5 sampai 6 cm. Kemudian ibunya juga sudah lelah untuk mengendal. Kita bantu melakukan episiotomi. Episiotomi kan tidak boleh garis lurus ke bawah. Nanti akan memperbesar robekan mengarah ke anus. Jadi kita harus media samping. Oke. Kapan sih waktu perawatan yang bisa kita berikan pada saat luka perineum? Pada saat mandi. Ketika kita mandi, arahkan pasien pada saat mandi melakukan pembersihan pada luka perineum. Ya, jadi sambil. Kemudian pada setelah buang air kecil, biar ketika apa? Ketika pasiennya atau ibunya, ibu nifasnya itu membuang kemudian BAK, buang air kecil, sisa-sisa kotoran atau bakterinya itu harus dibersihkan. Takutnya malah menginfeksi luka perineum dari si ibu. Kemudian setelah buang air besar, sama ya pembersihan dari depan ke belakang. Oke. Apa sih faktor yang bisa mempengaruhi dari pertumbuhan luka tersebut? Yang pertama, status gizi. Pastikan kita mengarahkan ibu untuk makan makanan yang bergizi, ya. Makannya harus proteinnya lebih tinggi lagi, ya, seperti telur, ya. Kemudian apa? Daging, apa? Ayam. Kemudian ada yang
maksimal. Kemudian ada keadaan defisiensi. Defisiensi itu adalah zat besi yang dibutuhkan oleh si ibu nifas. Jadi zat besi itu tidak hanya pada ibu hamil saja, tidak hanya pada remaja, tapi juga dibutuhkan oleh si ibu nifas. Kemudian penyakit yang diderita, misalnya pasiennya menderita penyakit diabetes, itu pasti akan memperhambat dari luka tersebut. Ya, kemudian obat-obatan yang kita gunakan dan suplai aliran darah. Oke, ini tanda dan gejala infeksi pada masa nifas itu terbagi menjadi dua. Ada lokal dan ada umum. Ya, kalau lokal itu biasa ditandai dengan hal ini dapat dilihat dari adanya pembengkakan bagian luka episiotomi, adanya pengeluaran darah, ya pengeluaran nanah, ya kemudian ditandai lagi dengan perubahan warna kulit kemerahan, kemudian ditambahi lagi dengan adanya mobilitas yang ketika ibunya mau melakukan mobilisasi atau gerakan rasa nyeri. Tetapi kalau untuk infeksi yang umum itu lebih dalam lagi, tekanan darahnya menurun, nadinya cepat, jadi ibu mengalami shock. Ingat ya, tanda-tanda shock pada ibu kalau sudah ada perdarahan, kemungkinan bisa mengarah ke koma, involusi, atau perubahan dari si rahim yang harusnya semula segera kembali tetapi menghambat. Nah, itu bisa mengarah ke infeksi yang umum. Oke, kita lanjut. Oke, tingkat ruptur dari perineum. Tingkat ruptur dari perineum terbagi menjadi 4. Ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita lihat pembagian dari tiap luka. Ya, kalau derajat 1 itu masuk ke robekan yang kecil saja. Nah, biasanya dia ada di ujung vulva. Ya, hanya bagian kulit sampai akhir ujung vulva. Nah, biasanya tidak perlu kita melakukan namanya penjahitan. Ya. Kalau sudah masuk ke derajat 2, itu sudah masuk ke otot, ya otot-otot perineum dari kulit sampai otot perineum. Sehingga kita perlu melakukan penjahitan luka, ya dengan menggunakan bius lokal oleh si petugas kesehatan. Kemudian derajat 3. Nah, kalau derajat 3 ini sudah lebih dalam lagi. Biasanya sudah menuju sphincter ani. Jadi dari kulit, otot, kemudian sphincter ani. Nah, sphincter ani ini adalah bagian atasnya si rectum atau anus. Kemudian kalau derajat 4 ini sudah masuk ke dinding-dinding rectum. Ini gambar yang akan ibu tunjukkan, ya. Ini adalah derajat 1. Ini bagian hanya di vulvanya saja, ya. Kemudian derajat 2, ya. Ini hanya sampai di otot. Sphincter ani belum robek. Ya, kalau sudah masuk derajat 3, ini sphincter ani atau yang mendekati si rectum sudah ada robekan. Ya, ini kemungkinan karena kejadian dari distosia bahu karena korset yang kita berikan pada si ibu. Ini adalah derajat 4. Jadi sudah sampai anus. Lanjut, ini faktor predisposisi atau faktor indikasi yang kenapa sih ibu ini bisa mengalami luka perineum. Yang pertama, persalinannya cepat, tidak dikendalikan atau persalinan precipitatus. Ya, jadi 3-5 jam ibunya berkontraksi dalam kurun waktu misalnya pembukaannya 0, tiba-tiba udah 10. Itu adalah persalinan cepat. Kemudian ibunya mengejar terus-menerus. Ada pembekakan di perineum, ibunya mengejar adanya dorongan, akhirnya menyebabkan pembengkak perineum. Oke. Kemudian yang keempat, adanya odem atau kerapuhan pada perineum. Kenapa ibu ketika hamil kita arahkan untuk melakukan senam Kegel? Itu untuk biar mempermudah memperelastiskan si perineum tersebut. Kemudian yang keempat, vaskositas vulva atau jaringan perineum itu ada pembengkakan atau ada jaringan di sekitar perineum. Yang kelima ada arcus pubisnya sempit atau si tulang panggung yang sempit. Kalau untuk faktor dari si penyebab bayinya itu karena bayinya besar atau giant, itu dimana berat badannya lebih dari ya. Kemudian posisi kepala bayinya abnormal, berarti dia sungsang, ya. Kemudian kelahirannya bokong, adanya ekstraksi pakai forceps atau menggunakan vakum ekstraksi, ya. Kemudian ada distosia bahu. Nah, pencegahan yang bisa kita berikan selama masa nifas bagi ibu yang dengan dengan luka perineum adalah lakukan mobilisasi dini sehingga si lokeanya keluar dengan segera.
Mobilisasi artinya gerakan, ya ibunya melakukan aktivitas secara cepat atau dini. Jadi kalau ibunya 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak mau gerak, harus diarahkan segera untuk melakukan gerakan. Kemudian yang kedua adalah diperlukannya perawatan yang baik, ya. Yang ketiga adalah rawat gabung, ya, dengan isolasi, mengurangi adanya infeksi nosokomia. Infeksi nosokomia itu infeksi yang didapatkan dari rumah sakit. Nah, biasanya adalah seperti petugas kesehatan tidak menjaga APD dengan baik, kita memberikan infeksinya dari alat-alat yang kita berikan, yang kita gunakan yang sudah terinfeksi kepada si pasien. Oke, kenapa sih luka episiotomi ini atau perineum harus diperiksa? Ada yang bisa angkat tangan? Saya Oke, Agustina dulu, gimana? Yang pertama itu dapat memberikan kenyamanan yang pastinya pada ibu, kemudian untuk mendeteksi adanya komplikasi luka perineum, kemudian untuk mendeteksi adanya infeksi perineum, dan memastikan proses penyembuhan luka mengarah ke abnormal atau tidak. Oke, selain itu ada yang sama atau yang beda? Oke, silakan, Rika. luka episiotomi perlu dilakukan pemeriksaan karena dapat berperan penting dalam mendeteksi dini untuk komplikasi. Nah, selanjutnya ada untuk memastikan proses penyembuhan dan memberikan edukasi juga. Dan selanjutnya untuk menjaga keselamatan serta kenyamanan ibu pada masa nifas. Oke, jadi semua jawaban hampir bagus. Oke, ya. Jadi kenapa kita perlu memberikan perawatan pada episiotomi atau pada luka perineum yang pasti untuk menjaga infeksi pada si ibu. Harapannya Pak, kita kan kalau ibunya sudah dilakukan perawatan, lukanya sembuh, dia bisa memberikan ASI dengan maksimal, bisa melakukan aktivitas yang lain dengan baik. Itu harapan kita kenapa harus melakukan perawatan pada episiotomi. Oke, pemeriksaan perineum ya, pastikan ketika kita melakukan pemeriksaan pada perineum ya, kita harus melihat adanya reda. Reda itu apa? Redness, edem, ecchymosis, discharge, dan approximation. Reda itu, redness adalah kemerahan. Kemerahan di sekitar perineum. Dan itu adalah pembengkakan. Ya, adanya pembengkakan di sekitar perineum. Kemudian kalau ecchymosis itu adalah lebam atau ada perdarahan sedikit di bagian luka perineum. Discharge itu adalah adanya pengeluaran cairan atau pus, ya, kemungkinan nanah, ya. Kemudian approximation ini adalah penyatuan dari luka tersebut. Itu apakah sudah maksimal atau belum? Oke. Kemudian untuk episiotomi, jika dia negatif, dia kita pastikan maka perineum harus tetap diperiksa. Takutnya memang selain episiotomi ada gesekan yang alami, ya. Kemudian yang ketiga, rasa tidak nyaman di perineum. Kita langsung lihat apakah ada gejala infeksi yang ibu rasakan. Oke. Lanjut ke prosedur pemeriksaan perineum, ya. Posisikan ibu bisa ke SIMS atau dosa rekumen. Dosa rekumen posisi seperti apa? Kakinya ya di punggung. Ya. Bisa SIMS atau miring. Miring kiri, miring kanan, silakan, ya. Gunakan sarung tangan untuk menjaga diri kita, ya. Kemudian pencahayaan yang baik dan pantatnya juga jangan diangkat karena kita pembersihannya di bagian perineum. Oke. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah melakukan perawatan luka perineum. Sambil biar ada gambaran, kita melakukan percobaan bagaimana sih melakukan perawatan perineum pada ibu nifas, ya. Oke, pastikan adalah APD-nya kalian itu lengkap menggunakan apron, ya, pakai celemek, pakai apron, ya. Kemudian pastikan ibunya buang air kecil, ya, biar nanti membersihkan dari luka tersebut, ya. Nah, setelah itu kita melakukan pulsar hygiene. Jadi kalau untuk si perineum, ya, kita tidak terlalu menggunakan iodine glucosidone, ya, sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau mau digunakan. Ataupun ada salep bisa kita menggunakan salep. Oke, pastikan ibunya sudah berbaring, ya. Kita sudah menggunakan pelak, ya, untuk mengalas tidak terkena yang namanya si tempat tidurnya, ya. Terlihat? Saya agak tengah, ya. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan hand spoon. Kita menggunakan hand spoon dan siapkan kapas BCD. Oke. Nah, ketika kita sudah membuka dan menyiapkan si lukanya pasien, ya, pastikan pengecekan reda lagi. Tadi
kali kita melihat penyatuan dari luka tersebut. Oke. Nah setelah itu kita kalau memang tidak ada obat yang diberikan atau misalnya mau memberikan salep, cukup sampai situ saja. Pakaikan kembali pakaiannya si pasien dan jelaskan kembali hasil dari apa yang kalian periksa. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, kemudian kita lanjut dulu teorinya sedikit ya. Dari kuis tersebut, tadi kan sudah dijelaskan sedikit bagaimana sih kita melakukan perawatan perineum, apa sih yang menyebabkan perineum itu terjadi. Kira-kira nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Oke, Amel, silakan. Jadi di sini ada tanda-tanda beta, yaitu redness, edema, kemudian ada ecchymosis, ada discharge, dan ada approximation of edges of episiotomy. Jadi di sini ada tanda kemerahan, pembengkakan, kemudian ada keluar darah atau nanah, kemudian ada lembab dan intrakranial ada luka. Oke, jadi kita harus lihat tanda-tanda apa sih yang terjadi ketika melakukan perawatan perineum. Jadi sudah bagus, harus ingat reda. Yang kedua, faktor apa sih yang bisa menyebabkan dari bayi bisa mengalami luka perineum? Ada yang bisa jawab? Adila? Yang pertama ada bayi besar, yang kedua ada posisi kepala bayi yang abnormal terus besar, yang ketiga ada kelahiran bokong, keempat ekstraksi forcep, yang kelima disfosia baru. Oke, bagus. Semua jawaban oke? Oke. Ready ya? Oke. Nih, jadi harus diingat-ingat ya terkait bagaimana sih perawatan yang bisa kita berikan pada si responden atau pasien kalian. Apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada si pasien kalian? Bisa kalian simpulkan hari ini apa sih yang kalian bisa terima dan bisa kalian dapatkan informasi terkait perawatan luka perineum? Bisa saya. Dia silakan. Perawatan luka perineum pada masa nifas penting untuk mempercepat penyembuhan ketika infeksi dan mengurangi rasa nyeri. Pemeriksaan rutin dengan metode yang beda serta menjaga kebersihan dan edukasi ibu sangat perlu agar pemulihan optimal. Oke, bagus. Kesimpulannya ini sangat bagus. Jadi yang penting adalah kita melakukan perawatan luka yang baik untuk menjaga kenyamanan dari si pasien. Sebelum ibu tutup, ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Ya, ada. Jadi makanya Bu, apakah boleh pada ibu nih sedang luka perineum diberikan iodine? Oke, bagus ya, karena memang masih banyak sekali orang ya, atau mungkin masih banyak sekali petugas kesehatan yang menggunakan iodine fermium. Kadang memang boleh kita menggunakan iodine fermium, tapi tidak sesering mungkin. Karena kalau menggunakan iodine fermium kadang bisa menghambat dari luka tersebut sembuh. Karena kan tetap lembab ya dan basah. Jadi sebaiknya tidak kita gunakan lagi iodine fermium. Jadi biarkan dia tetap dalam keadaan bersih. Kemudian tutup kembali lukanya. Oke? Sekian pada hari ini. Cukup? Oke, kalau cukup ada tugas untuk kalian besok untuk pertemuan berikutnya. Silakan kalian bisa mendiskusikan terkait pembuatan bagaimana sih infeksi yang terjadi pada perawatan luka perineum. Kalau gitu tidak ada pertanyaan lagi.